semua? Hai semua Ibu. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Coba KM-nya sebelum belajar pimpin doa dulu. Sikap sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membangkitkan sikap nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu nasional. Sok silakan untuk berdiri. Sekarang jadwalnya nih apa? Halo Bandung. Boleh. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Iya, baik. Agar kalian fokus pada pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tes dulu nih. Tepuk fokus, apakah Anda masih ingat? Masih, Bu. Coba ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, udah pada fokus belum pada ini? Udah. Mengikuti pembelajaran sudah. Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, materi sebelumnya pada pembelajaran IPAS ini kalian belajar mengenai apa sih? Kerajaan Hindu Buddha. Ya, di Hindu Buddha itu coba ada yang inget gak ada kerajaan apa? Kutai. Kutai, betul. Peninggalannya di kerajaan Hindu dan Buddha ada apa sih contohnya? Candi. Ya, baik. Terus kalau kan ada Hindu Buddha, terus kerajaan yang kedua ada apa? Kerajaan apa? Islam, bercorak Islam. Kalau di bercorak Islam, kerajaan apa contohnya? Samudra Pasar. Ya, betul. Peninggalannya apa contohnya? Masjid. Terus ada apa lagi selain masjid coba? Batu nisan. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Untuk itu, next coba. Tujuan pembelajarannya yang pertama, jadi kalian dapat mengenal apa aja sih jenis kekayaan alam yang ada di daerah rumah kalian masing-masing. Lalu nanti setelah mengetahui ada kekayaan apa, nanti si kekayaan alam itu sama kalian dicari tahu ada manfaatnya nggak sih dari kekayaan alam itu untuk kegiatan kalian sehari-hari. Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian dibagi secara berkelompok, lalu mendiskusikan di daerah rumah kalian itu ada kekayaan alam apa saja sih, lalu manfaatnya apa. Lalu dibuat proyeknya bisa berupa poster, karya tulisan, ataupun video. Nanti kerjainnya di rumah dan dilanjutkannya di minggu depan ya. Kita akan masuk ke materi. Nah, di sini di daerah Indonesia ini memiliki ragam bentang alam ya. Nah, di sini tuh ada contohnya Kabupaten Bima. Di sana itu terdapat dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerah lain yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, curah hujannya di sana itu rendah. Jadi, di sana bawang merahnya itu tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Nah, perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya, karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaannya berbukit-bukit, tidak rata, tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan apa kalau misalnya di pegunungan? Pertanian, terus perkebunan. Nah, nanti di sini Ibu akan menjelaskan contoh beberapa pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah.
Yang pertama ada daerah pegunungan. Nah, di pegunungan ini dimanfaatkan lahannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Contohnya misalnya di Dieng itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian kentang. Lalu di Bogor, Jawa Barat, lahannya dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Lalu di Bromo dijadikan untuk rekreasi, dan Wijaya Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Coba kalau misalnya pegunungan di daerah Jawa Barat, misalnya di Lembang, itu terkenalnya dengan apa sih? Perkebunan apa? Teh. Iya betul, perkebunan teh ya. Selanjutnya di dataran rendah, siapa yang bantu ibu buat bacakan materinya? Aku. Baik, silakan Kamalasari. Dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya Karawang atau Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang atau Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan atau Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, bagus ya. Terima kasih Kamalasari telah membantu ibu. Kenapa di Karawang sebagai pusat industri? Karena di tengah kota, jadi pusat industri itu bisa berupa pabrik ya. Jadi di sana itu bisa menghasilkan suatu barang. Selanjutnya ada pantai dan laut. Di pantai dan laut ini dimanfaatkan sebagai objek pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri, dan masih banyak lagi ya. Contohnya kalau misalnya di Bali kan banyak ya pariwisata, dari luar negeri juga pada datang ya ke Bali katanya, karena indah ya di sana ya pantainya. Lalu ada perdagangan dan perhotelan. Lalu di Pulau Jawa menghasilkan sarang burung walet. Lalu di Pantura Jawa atau di Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal itu untuk perikanan tambak dan air payau. Lalu misalnya contoh pemanfaatan lainnya di Selat Bali itu sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Bali. Lalu di Kepulauan Natuna untuk pertambangan minyak bumi. Selanjutnya ada sungai. Siapa yang bantu ibu? Aku. Boleh Gita, silahkan. Sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi. Gak apa-apa. Transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan Gak apa-apa Gita. Bisa coba. pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas. Gita kenapa ketawa terus? Maaf ibu. Iya, coba. Tarik napas biar gak ketawa. Coba 1, 2, 3. Di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi. Lalu ada Sungai Musi juga di Sumatera Selatan. Itu untuk perdagangan. Terus Sungai Opak. Emang Opak bu namanya? Iya, di sana di Oh, Yogyakarta. di Aiwa itu apa bu? Daerah istimewa Oh, Yogyakarta. di Disingkatnya Aiwa ya bu. Dikirain aku Bukan toko. itu bukan toko ya. Yogyakarta. Nah itu untuk wahana olahraga. Sungai Bengawan Solo untuk irigasi dan lain-lain. Terima kasih Gita. Jadi Yeay. tangan ya. Di sungai ini banyak ya manfaatnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada danau dan waduk. Danau dan waduk ini dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Nah, contohnya di Danau Toba itu untuk pariwisata dan irigasi. Kalau Waduk Jatiluhur untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur untuk sarana irigasi. Ya. Apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan? Mengerti bu. Nah, duduknya sudah berkelompok. Sudah. Nah, tadi kan ibu di awal sudah bilang ya bakal ada tugas untuk di rumah. Tapi sebelum itu kalian coba diskusikan dulu di sini. Mau
pakai daerah rumah kalian itu termasuknya tadi di dalam ini tuh termasuk tentang alam apa sih, dan di daerah rumah kalian itu kekayaan alamnya itu apa saja. Nah nanti kalian diskusikan, terus kalian mau bikin poster, video atau tulisan. Nah nanti dikerjainnya di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. So silakan sekarang kita diskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa acukan tangan ya. Kita mau di mana, Mak? Oh, di Udah, Ibu. Kalian sudah dapat? Udah. Ya baik, semuanya sudah ya. Coba Ibu akan tanya di kelompok Gita dan Kamalasari, kalian termasuk tentang alam apa di daerah rumahnya, ada apa? Cikamas, laut, pantai. Pesisir pantai ya. Untuk kekayaan alamnya ada apa? Ada ikan. Oh mau jadi nelayan langsung dimanfaatkan untuk perikanan Iya, ya? sama Ibu. buat tempat wisata Ibu. Oh iya boleh. Kalian akan menggunakan apa? Penulisan, poster, atau membuat video? Bikin video Ibu. Bikin video. Buat video, Ya, boleh ya. masuk video gitu, MC. Boleh masuk Baik. TikTok, Bu. Boleh, itu lebih baik. Jadi kayak sekalian mengenalkan ya di daerah rumah kalian ada apa aja. Yang lainnya juga sudah ya. Nah, apakah kalian mengerti tadi kita belajarnya atau ada kesulitan? Tidak, Ibu. Paham. Apakah pembelajaran tadi bermanfaat bagi kalian? Iya, sangat bermanfaat, Ibu. Tadi kita belajar apa aja coba? Tentang apa? Tentang alam. Iya, kekayaan alam ya. Ini ada apa aja tadi tuh? 5 tuh? Pegunungan, pantai, sawah, danau, Iya, dan waduk, sungai, sama dataran tinggi. Ya, betul. Bagus ya kalian. Jangan lupa untuk baca-baca lagi di rumah, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nah, kalian ada yang mau pulang? Mau.